Salam, saudara-saudara, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus. Pada saat ini, siang hari ini, kita akan dengar firman Tuhan tentang karunia-karunia Roh Kudus yang 9. Tapi saat ini kita akan membahas dengan pimpinan Roh Kudus tentang hikmat. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan hari ini kalau Tuhan berikan waktu bagi kami untuk berjumpa dengan Tuhan. Kami mau Tuhan untuk mendengar firman-Mu, khususnya tentang hikmat dari Tuhan. Terlebih dahulu ampuni, sucikan dosa-dosa kami dengan darah Yesus, biar Roh-Mu yang kudus mengurapi kami, Roh-Mu yang kudus memberkati kami. Kami serahkan acara ini sampai selesai dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Salam, Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan pada saat ini tentang karunia-karunia Roh Kudus 9. Dan salah satu yang kita bahas yaitu karunia hikmat. Kita akan baca 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai ayat 8. Demikian firman Tuhan. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu, yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Ayat 8. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Sekarang kita yang mau uraikan tentang berkata-kata dengan hikmat. Firman Allah berkata, justru oleh karena Roh Kudus itulah yang memberikan karunia hikmat. Dan firman Tuhan berkata dalam Amsal Sulaiman bahwa Tuhan menciptakan langit, bumi dan segala isinya itu semua dengan hikmat. Dan itu tertulis dalam Amsal Sulaiman 3 ayat 19 dan 20. Saudara baca di mana saja. Amsal Sulaiman 3 ayat 19 dan 20. Tuhan dengan hikmat meletakkan dasar bumi, langit dan segala isinya. Contoh, kalau umpamanya di Sumatera ada harimau, di situ tidak ada binatang buas yang sama dengan harimau galaknya, yaitu singa. Kemudian demikian juga di Sungai Nil. Di sana ada banyak buaya. Situ ada Nil, kuda Nil. Tapi kalau kuda Nil memakan daging, habislah nanti buaya dimakan. Tapi kuda Nil dengan hikmat dari Tuhan, dia harus keluar dari Sungai Nil untuk makan rumput. Sehingga kuda Nil dengan buaya bisa berdampingan. Banyak lagi contoh. Langit, bumi dan segala isinya. Semua binatang, tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Tuhan ciptakan semuanya dengan penuh hikmat bijaksana. Dan hikmat itu miliknya Tuhan dan kekal selama-lamanya. Kita melihat contoh kepada umat manusia. Bagaimana firman Allah berkata dalam Tawarikh maupun dalam kitab Raja-Raja, waktu Salomo dilantik menjadi raja bangsa Israel, pengganti ayahnya Raja Daud, dia berdoa kepada Allah meminta hikmat. Dia tidak meminta kekayaan, umur panjang, tetapi dia minta hikmat. Sehingga Tuhan berkenan permintaan Salomo. Sehingga Tuhan berjanji, sesungguhnya biarpun engkau tidak minta kekayaan, tapi aku akan berikan kekayaan lebih kaya daripada yang lain. Sebelum engkau lahir, tidak ada yang kaya seperti engkau. Dan sesudah Salomo juga nanti meninggal dunia, tidak ada seperti Salomo kekayaannya. Dan umur panjang pun Tuhan karuniakan juga. Jadi betapa hebat hikmat yang dari Tuhan ini. Dan kemudian dibuktikan dalam kerajaan Salomo. Waktu dia menghadapi dua orang ibu mempunyai anak, sama-sama melahirkan di satu rumah, sehingga satu anak mati karena kena tidur dari ibunya, satu orang lagi hidup
Sehingga mereka bertengkar oleh karena anak yang hidup ini anak saya, ini anak saya. Maka tiba-tiba sampailah ke telinga Raja Salomo, dan Raja Salomo dengan hikmat dari Tuhan, dia bilang kepada tentaranya prajurit, bawa pedang supaya kita potong dua. Sehingga yang punya anak yang hidup, dia berkata, baginda Raja Salomo, jangan dibunuh anak itu. Belas kasihan, biarkan dia sehat, panjang umur, biar dia hidup. Maka dengan hikmat dari Tuhan, Salomo berkata, yang punya anak yang hidup adalah ibu yang berkata, belas kasihan, biarkan dia hidup. Tapi ibu yang satu lagi, dia berkata dengan emosi, dengan daging, biar dipotong dua, supaya adil. Jadi jelaslah hikmat dari Tuhan kepada Salomo, yaitu kepada ibu yang belas kasihan. Anak itu dibiarkan sehat panjang umur, dan anak itu dikembalikan kepada ibu yang belas kasihan. Sesudah bangsa Israel mendengar hikmat dari Tuhan kepada Salomo, maka mereka semua takjub dan takut. Dan mereka segan dan tunduk kepada Raja Salomo. Bukan hanya itu, seluruh dunia, raja-raja dari seluruh dunia bertangan melihat hikmat dari Tuhan yang ada pada Salomo. Bukan hanya datang biasa-biasa, tapi datang membawa harta benda, membawa emas, membawa intan, membawa perhiasan, membawa kayu zaitun, kayu yang aras, yang bagus-bagus, untuk persiapan membangun rumah Allah yang Tuhan suruh dibangun oleh Raja Salomo. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, dari mana hikmat ini? Firman Allah berkata dalam Amsal Sulaiman pasal 9 ayat 10, bahwa sungguhnya hikmat itu datangnya, permulaannya datang, yaitu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Dan mengetahui, mengenal bahwa Tuhan kita itu maha kuasa, maha hebat, maha hadir. Jadi kita harus mengenal Tuhan kita yang hebat, maha, segala-galanya dia punya. Sehingga maka hikmat itu akan turun. Contoh kepada Salomo. Demikian juga kepada Rasul Paulus. Dia pun selalu minta hikmat dari Tuhan. Dia takut akan Tuhan, arti takut melakukan firman Allah. Tunduk apa kata firman Allah. Tidak ada melawan dan tidak mau berdalih-dalih, tapi selalu tunduk. Kenapa? Karena Tuhan kita itu luar biasa. Dia kerjasama dengan kita yang percaya, yang dipanggil oleh Tuhan. Kemudian, apa kata Rasul Paulus tentang hikmat ini? Dia berkata kepada sidang jemaat di Efesus, supaya jemaat itu mempunyai roh hikmat. Sebenarnya sidang di Efesus, orang Kristen di Efesus sudah mempunyai iman, sudah mempunyai kasih, tapi kurang hikmat dari Roh Kudus. Maka Paulus berdoa supaya roh hikmat dan Roh Kudus ada sama jemaat yang ada di Efesus, sama orang-orang Kristen yang ada di Efesus. Demikian juga kita di akhir zaman ini. Betapa penting kita berdoa kepada Tuhan untuk minta yaitu roh hikmat, supaya bisa kita membedakan mana yang salah, mana yang benar. Seperti Salomo, dia minta hikmat kepada Tuhan. Dia berkata, supaya saya bisa memimpin umatmu Israel ini ya Tuhan. Karena saya masih muda. Mana yang salah, mana yang benar. Mana yang baik, mana yang tidak baik. Jadi kita pun hidup di akhir zaman ini. Betapa penting kita minta hikmat dari Tuhan. Dan Tuhan Yesus juga ulangi. Di dalam Lukas pasal 21 ayat 13 dan 15. Di akhir zaman ini banyak penderitaan, banyak kesusahan. Kita yang memberitakan Injil, nanti ada kalanya seperti kisah Rasul. Kita akan ditangkap, dibawa kepada pengadilan, diserahkan oleh keluarga, oleh teman, kepada pemerintah atau kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kita akan diadili seperti rasul-rasul dalam kisah Rasul. Jangan kita cepat-cepat menjawab dengan daging, dengan emosi. Tapi Tuhan Yesus berkata, berdoalah. Nanti Bapa di surga akan memberikan roh hikmat. Apa menjadi jawaban kita yang benar. Sehingga tidak bisa dilawan oleh siapa yang memanggil kita. Bahkan Tuhan Yesus berkata, satu rambut pun tidak bisa yaitu tercabut kalau Tuhan tidak kehendaki. Jadi betapa hebat hikmat dari Tuhan. Demikian juga Tuhan ulangi lagi dalam Wahyu pasal 13 tentang tanda Antikris 666,
Banyak iblis mempergunakan ini supaya manusia ketakutan. Jadi kalau manusia sudah ketakutan oleh karena cap 666, sehingga imannya tidak teguh lagi. Itulah sebabnya maka di bawahnya ditulis, biarlah hikmat dari Tuhan untuk mengertikan apa arti 666 itu. Jadi artinya apa? Artinya selama masih ada Roh Kudus, kuasa Roh Kudus yang lebih besar, itulah yang sanggup menahan, yaitu kuasa antikris itu. Biarpun cara letterleknya mungkin satu waktu itu benar ada cap 666, tetapi selama masih ada Roh Kudus, itu tidak berlaku bagi kita. Tidak berlaku, karena kuasa Roh Kudus sanggup menahan kuasa antikristus itu. Sebab itu Bapak Ibu, mari kita dipenuhi Roh Kudus dan dipimpin Roh Kudus. Itulah menjadi penolong kita. Seperti doa Yesus dalam Injil Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Selama-lamanya Roh Kudus itu diam di dalam roh kita untuk melawan musuh, yaitu iblis setan itu. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, itulah sebabnya betapa penting bahwa kita harus menerima hikmat dari Tuhan. Dan juga Yakobus juga berbicara hikmat dari atas, dari sorga. Ada 7 di sini. Tanda-tanda hikmat dari Tuhan itu ada 7. 1, murni. Murni artinya hatinya bukan karena disogok, bukan karena kenal, tapi murni dari roh Tuhan. Murni, asli, bukan pura-pura, bukan KW, tapi murni kuasa Roh Kudus, murni seperti Yesus. Dia murni mengasihi umat manusia. Bukan karena dilihatnya kita baik, bukan. Seperti Paulus mau membunuh orang Kristen, kembali sudah berhasil membunuh Stefanus, tapi di tengah jalan merencanakan kejahatan, malahan kasih karunia Tuhan berlaku kepada panggilan Saulus menjadi Rasul Paulus. Jadi demikian juga kita, saudaraku. Kasih Tuhan itu murni, yaitu hikmat itu murni. Yang kedua, pendamai. Kalau kita betul-betul ada hikmat dari Roh Kudus, maka kita suka selalu berdamai. Tidak mau bertengkar, tidak mau berlawanan dengan sama-sama hamba Tuhan maupun sama jemaat, sama orang lain. Kalau umpamanya lain pengertiannya pun, ya kita berdoa. Ya bukan kalah, tapi berdoa bagi mereka yang tidak menerima atau menantang. Tapi jangan kita beri kesempatan untuk bertengkar, tapi tetap pendamai. Demikian juga yang ketiga, peramah. Kita harus ramah. Semua orang itu ciptaan Tuhan. Kita mengasihi, entah pejabat tidak pejabat, entah sekolah tidak sekolah, entah pemulung, entah orang kaya, orang miskin. Semua kita kasihi dengan kasih yang murni dari Tuhan. Demikian juga kita penurut. Kita juga penurut. Artinya menurut firman Allah. Tidak ada alasan-alasan ini dan itu. Sama seperti murid-murid. Engkau ikut aku, kata Yesus. Ikut Simon Petrus, biarpun dia sedang bekerja untuk tanggung jawab kepada keluarga. Tapi ada orang lain. Engkau ikut aku, kata Yesus, kepada orang-orang lain. Tapi alasannya baru kawin lah, baru membeli ladang lah. Banyak alasannya. Tapi bagi kita yang sudah dipanggil dipilih, apa kata firman Allah, kita lakukan. Yang penting, asalkan firman itu sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Yang kelima, penuh belas kasihan. Kita penuh belas kasihan, bukan karena ada hubungan keluarga, hubungan adat, hubungan pemilih, atau hubungan marga, tapi tetap belas kasihan kepada orang yang membutuhkan dalam ucapan dan perbuatan. Buah-buah yang baik, banyak buah-buah yang baik. Tidak memihak atau tidak munafik, tapi benar-benar sesuai dengan firman Tuhan. Itulah sebabnya, saudaraku, kekasih dalam Tuhan, bahwa hikmat itu mari kita minta kepada Tuhan dengan rendah hati, dengan pengakuan dosa. Roh Kudus bekerja, maka hikmat dari Tuhan bekerja. Dan terakhir, Paulus berkata Kolose 2 ayat 3, bahwa harta hikmat itu semua terkumpul dalam Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus ada dalam diri kita dengan iman, maka hikmat itu akan bekerja. Mari kita setia sampai akhir dengan penuh hikmat bijaksana. Tuhan memberkati. Amin.